Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, karunia serta keberkahan hidup sehingga kita masih dapat berjumpa dalam acara indahnya Islam. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamnya. Alhamdulillah, pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjumpa lagi dalam program acara indahnya Islam. Pertemuan kali ini kita telah mendatangkan narasumber kita yaitu Ustadz Mizak Iskandar LC LLM. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ini perdana Ustadz ya untuk tampil di RJTV ya. Insyaallah semoga ini berkah Ustadz. Amin. Baik pemirsa RJTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita baru saja selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan juga telah selesai melaksanakan hari kemenangan yaitu Hari Raya Idul Fitri, dan sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Berkurban atau Hari Raya Idul Adha. Mungkin kita akan sedikit berbagi ilmu di kesempatan kali ini bersama Ustadz kita mengenai amalan-amalan dan semangat dalam menyambut Hari Raya Berkurban ini Ustadz. Mungkin Ustadz bisa sedikit berbagi mengenai hal ini Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholatan wassalaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Salawat dering salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Memulai perbincangan kita pada hari ini, saya teringat sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan sepatutnya seorang mukmin itu berada baina hasanatihi, berada di antara kebaikan-kebaikannya. Maka selalu jika kita berada di antara kebaikan-kebaikan, itu kita dicatatkan dalam keadaan baik selalu. Maka ada hadis kenapa al-mu'min baina hasanatihi, seorang mukmin itu harus di antara kebaikan-kebaikannya. Jadi setelah kebaikan Ramadan, kita beralih ke kebaikan Syawal. Mulai dari sholat Idul Fitri atau sebelumnya takbiran, kemudian sholat Idul Fitri, kemudian kita halal bihalal ya, silaturahim. Kemudian kita lanjutkan dengan puasa 6 di bulan Syawal, bahkan itu dahsyat sekali pahalanya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan summa utbi'uhu sittan minasyawal kana kasiyami dahri. Orang yang puasa Ramadan mengikutinya dengan 6 hari Syawal seolah-olah puasa 1 tahun penuh. Jadi kita selepas Ramadan itu bukan berarti kebaikan kita terhenti. Ya, tapi terus bersambung. Di Syawal ada kebaikan, setelah Syawal itu kan Zulqa'dah, sudah masuk Ashhurul Hajj atau bulan-bulannya haji. Setelah Zulqa'dah ya Zulhijjah, ya sudah masuk bulan haji, ya Zulhijjah, apalagi pada puncak-puncaknya itu tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, dan tanggal 10 itu hari Raya Idul Adha, ditambah dengan 3 hari Tasyrik, 11, 12, 13. Jadi kalau kita perhatikan dengan sesama, kebaikan seorang muslim itu tidak akan pernah putus. Maka kemudian salah satu fadilah kita selalu menanti antara satu kebaikan ke kebaikan berikutnya. Sering sekali diceritakan oleh Rasulullah, salah satu manfaatnya pertama itu bisa menghapus semua dosa-dosa kita. Misalnya ya, kita kutip saja salah satu sabda Rasul dalam hadis Bukhari itu, beliau mengatakan al-jum'ah ilal jum'ah, as-salawatul khamsah, kata beliau. Jadi antara satu sholat ke sholat berikutnya. Jadi kalau tadi kita sholat zuhur, sholat subuh menuju sholat Jumat sebentar lagi,
Dan setelah itu kita menanti dari sholat Jumat ke sholat asar, dari sholat asar menuju sholat maghrib dan seterusnya. Begitu juga al-Jum'ah hilal Jum'ah, antara satu Jumat ke Jumat minggu berikutnya. Dan juga kata Rasulullah, wa Ramadan ila Ramadan, kita menanti dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Meskipun dalam hadis itu cuma disebut 3 satuan, ya. Hari diwakilkan oleh sholat 5 waktu, periodik minggu diwakilkan dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, periodik tahun diwakilkan oleh Ramadan ke Ramadan. Tapi para ulama mengatakan semangat hadis ini adalah baina hasanatihi, penantian seorang muslim di antara kebaikan yang satu yang sudah dikerjakan dan kebaikan yang akan dikerjakan. Maka dalam hadis tadi Rasulullah melanjutkan, apa yang dimaksud dengan baina hasanatihi itu, antara kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan. Kata Rasulullah, al-hasanatul lati qad qadaha, yang pertama, satu kebaikan yang sudah dia kerjakan. Berarti tadi kan kita sudah puasa 1 bulan penuh, ya sudah i'tikaf barangkali, sudah tarawehan juga, sudah bayar zakat fitrah, itu kan kebaikan yang sudah kita kerjakan. Dan satu lagi kata Rasulullah, wal hasanatul lati sayaf'aluha. Jadi kebaikan yang akan dia kerjakan. Nah, ini seorang muslim jika berada di antara kebaikan seperti itu, salah satu fadilahnya kata Rasulullah, mukaffiratun ma bainahuma, menjadi penghapus dosa di antara satu kebaikan yang telah dia kerjakan dengan kebaikan yang dia punya komitmen akan mengerjakannya. Tapi dengan syarat, kata Rasulullah, idzastunibatil kabair, kalau dia menjauhi dosa-dosa besar. Karena dosa besar dalam Islam itu membutuhkan ritual dalam taubatnya. Yang kita kenal sebutannya dengan taubatan nasuha. Harus ada nadamah di situ, ada penyesalan, harus ada niat yang tulus, tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosanya. Dan kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, hakul adamin, dia harus meminta maaf. Tapi kata para ulama, jika dosa-dosa kecil dia sudah terhapus semua, narju ayyaghfirallahu lahum min kabairi. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala berkenan juga menghapuskan dosa-dosa besarnya, hanya semata-mata dia menunggu dari satu kebaikan yang telah dia kerjakan ke kebaikan berikutnya yang dia nanti-nantikan. Nah, yang menarik lagi kalau kita bahas tentang apa yang kita bahas tadi, para ulama memasukkan hadis-hadis tadi itu ke dalam bab niat. Jadi bukan ke dalam bab ibadah atau kepada bab penantian dari satu ibadah ke ibadah yang lain, bukan, tidak seperti itu. Babnya bab niat. Itu kan yang aneh, padahal di situ tidak ada bicara tentang niat. Maknanya apa? Kata para ulama kita, maknanya sebenarnya kita ini kan hidup di dunia paling lama 60, 70, atau sebagian 100 tahun itu pun kayaknya saya nggak punya cita-cita usia sampai 100 tahun. Pegang sendal aja udah bergetar gitu. Itu persis kayak cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah usia saya. Allah tidak jawab doanya Nabi Ibrahim. Sampai satu hari datang orang tua renta, usianya ratusan tahun, bertamu ke rumah Nabi Ibrahim. Ya, akhirnya disuguhkanlah korma, anggur, dan makanan yang lain. Baik. Ketika makan, makanan yang dia kunyah itu meler, keluar. Meler. Nabi Ibrahim memerhatikan orang ini. Singkat cerita, Nabi Ibrahim masuk balik ke dalam kamarnya, ya Allah, doa kemarin itu saya cancel. Nanti kalau saya tua, nanti jadi seperti orang ini. Ya, jadi sebenarnya kan kita tadi, usia kita tidak sampailah 100, jarang sekali, 60, 70, atau dalam hadis Nabi katakan usia umat saya itu tidak jauh-jauh beda dengan usia Rasulullah, 63 tahun atau lebih sedikit. Nah, seharusnya kata para ulama, kita masuk surga ya seusia itu juga. Ya. Jadi kalau dalam usia 60 tahun, 40 tahun kita jadi soleh, 20 tahun masa jahiliyah, seharusnya kan kompensasi masuk surga kan 40 tahun juga. 40 tahun juga. Tidak berat dong kita masuk surga 60 tahun, karena 20 tahun ini yang masa jahiliyah kita. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu ketika berbicara tentang tema surga dalam Al-Qur'an pakai embel-embel kholidina fiha abada?
kekal abadi selama-lamanya di dalam surga. Padahal hidup kita dalam berbuat baik mungkin cuma 20-30 tahun. Selainnya masa jahiliyah kita. Nah, ini kata para ulama, tidak lepas dari apa yang kita bincangkan tadi. Bagaimana cara memahaminya? Lau ishna, ya, seolah-olah hadis itu Rasulullah menyampaikan pesan tersirat, bukan yang tersurat. Tersuratnya seperti apa yang kita ungkapkan tadi. Tapi yang tersiratnya, kata para ulama, Rasulullah seolah-olah berkata kepada kita, ada pesan yang tersembunyi dalam teks itu. Lau ishna la sallaina abadul abad. Ya Allah, seandainya engkau memberikan kami usia panjang, seabad, seumur hidup, maka kami akan melakukan sholat sampai seumur hidup juga. Tapi karena usia kami terbatas, ya tidak mungkin kami punya usia 1000-an tahun. Ya, maka akhirnya keinginan kita untuk sholat selama-lamanya itu hanya menjadi niat. Dan niat itulah yang kemudian diapresiasi sama Allah sehingga kita patut masuk surga selama-lamanya. Nah, maka hadis tadi dibabkan ke dalam bab niat. Kenapa penting sekali niat? Ada hadis sampai mengatakan innamal a'malu binniyat. Mungkin kita semua pun hafal hadis itu. Karena memang kadang-kadang yang menjadi standar baku ukuran Allah itu di niat kita itu. Sampai kita juga kata para ulama dikatakan walau ishna la siyamana abadul abad. Jika kami diberikan kesempatan hidup panjang, kami akan berpuasa sepanjang usia kami. Tapi apa daya, mungkin kita cuma bisa puasa 20-30 tahun. Ya, jadi akhirnya keinginan kuat kita untuk melakukan amal soleh yang terus-menerus dari satu amal soleh yang sudah kita lakukan ke amal soleh yang berikutnya yang akan kita kerjakan, disitulah letak apresiasi Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik Ustaz. Jadi kalau kita lihat perbandingannya nih Ustaz, daripada bulan suci Ramadan yang sangat identik, maksudnya Hari Raya Idul Fitri sangat identik dengan bulan suci Ramadan, sedangkan Hari Raya Idul Adha kan sangat identik dengan Hari Raya Kurban nih Ustaz. Betul. Tentu amalan-amalan solehnya juga sangat erat kaitannya. Dan juga ada sedikit perbandingannya mungkin Ustaz. Nah, dari segi ketaatan setiap manusia itu kan berbeda-beda nih Ustaz. Mungkin ada yang mengira bahwa bulan suci Ramadan ini sangat bisa merubah struktur diri mereka lebih baik lagi. Sedangkan Hari Raya Kurban ini cuma semangat untuk melihat, mungkin yang seperti kita lihat di Hari Raya Idul Adha itu cuma sekedar melihat orang memotong kerbau misalnya, lembu gitu Ustaz. Ini ada nggak maksudnya amalan-amalan yang khusus untuk memberikan kepada masyarakat yang agar mereka bisa lebih maksudnya lebih semangat dalam menjalani amal-amal soleh itu Ustaz? Kalau kita perhatikan di negara-negara Arab yang ada di Middle East atau Timur Tengah, itu justru mereka lebih simpatik terhadap Hari Raya Idul Adha daripada Idul Fitri. Mungkin keadaannya terbalik dengan kita. Betul. Karena Hari Raya Idul Adha bagi kita tidak terlalu sakral ya. Betul. Itu bacaan budaya menurut saya. Ya, tapi bacaan budaya di Arab, Hari Raya Idul Adha itu lebih sakral. Lebih sakral. Apalagi bacaan budaya Arab seperti itu didukung oleh statement-statement dalam syariah. Contoh, ritual Idul Fitri itu kan cuma satu aja. Betul. Atau dua lah kalau mau kita pakaikan. Ya. Yang pertama adalah takbiran di hari raya. Betul. Atau kalau mau pakai tambah lagi zakat, bayar zakat fitrah. Yang ketiga sholat Idul Fitri. Setelah itu tidak ada ritual apa lagi. Nggak ada lagi ritual yang disokong oleh ayat Al-Quran maupun hadis. Nggak ada. Jadi halal bihalal itu bukan ritual yang ada. Bahkan Nabi Muhammad tidak buat halal bihalal. Itu kan tradisi kita. Lebaran itu tradisi kita. Ketupatan itu tradisi kita. Lontongan itu tradisi kita. Ada kue nastar, ada timpan kalau di Aceh. Itu kan semua tradisi kita. Tradisi yang dibuat Ustaz? Ya, tradisi yang dibuat. Tapi ya sesuai tradisi itu bernafaskan Islam kan gitu. Nah, kalau Idul Adha itu kan sampai 4 hari itu kita takbiran. Ya, kalau Idul Fitri setelah sholat Idul Fitri tidak ada lagi takbiran, tapi sholat Idul Adha, setelah sholat Idul Adha, sholat duhurnya, asarnya masih takbiran, tanggal 11-nya masih takbiran, 12 sampai 13 masih takbiran, kemudian kita dilarang berpuasa pada hari-hari tasyrik itu, kemudian kita diperintahkan potong kurban lagi. Bahkan di setiap daerah mungkin berbeda-beda jadwal pemotongan. Iya betul. Jadi makanya di Arab itu
lebih sakral, lebih semarak hari raya Idul Adha daripada Idul Fitri, dan ini tentu berbeda dengan budaya di tempat kita. Nah, ini maka kemudian kita bisa mendapatkan sense yang sama atau yang sering kita istilahkan dengan common sense dengan masyarakat muslim, karena sifat Islam itu harus kita akui universal. Jadi Islam itu dia bukan agama lokal. Ya, makanya kenapa banyak orang yang menolak pemikiran-pemikiran sebagian tokoh Islam di Indonesia yang mencetuskan gagasan Islam Nusantara. Karena Islam Nusantara itu kan mencoba melokalisasi nilai universal Islam itu hanya lokal di daerah kita. Padahal Islam itu kan dia rahmatan lil alamin, sifatnya global, universal, tidak ada beda antara Islam di sana dengan Islam di sini kan. Baik. Nah, untuk mendapatkan common sense seperti itu, kita juga harus kembali mempelajari sebenarnya apa-apa saja sih hikmah yang tersembunyi dalam Idul Adha, dan ternyata banyak sekali. Nah, salah satu hikmah yang paling sering diperbincangkan oleh para ulama dalam hari raya Idul Adha itu mengenai sacrifice atau pengorbanan. Jadi tidak ada yang namanya seorang itu punya peradaban, punya kemajuan berpikir, punya kemajuan akhlakul karimah tanpa ada pengorbanan. Kita sendiri mungkin nggak akan bisa menjadi manusia sampai seperti ini tanpa ada pengorbanan kedua orang tua kita. Jadi apapun ada capaian, pasti di balik capaian itu ada pengorbanan. Anak-anak punya prestasi, pasti orang tuanya berkorban, karirnya atau apa. Kemudian kita mau dapat prestasi, berarti kita harus mengorbankan masa muda kita itu, tidak bisa berfoya-foya, tidak bisa hedonis, ya kan, nggak bisa jalan ke sana, jalan ke sini, harus banyak kita manfaatkan untuk belajar. Nah, pengorbanan hakiki itu pertama sekali dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi kalau kita mau berkorban untuk kepentingan ini, kepentingan itu, sepatutnya kita lebih mau berkorban demi kepentingan Allah Subhanahu wa taala, dan itu direfleksikan melalui peristiwa Nabi Ibrahim yang dia mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Inni ara fil manami anni atbahuka fantur madza tara. Ismail tanpa ragu dia menjawab. Mungkin kalau kita jadi Ismail, ndak usahlah Anda sembelih saya, kan gitu kan. Atau Nabi Ibrahim sendiri kan lama dia tidak punya keturunan, sampai usia 86 tahun. Masa baru anaknya pertama itu berusia 9 tahun sudah disembelih, itu kan berat sekali bagi seorang orang tua. Tapi disitulah letaknya pengorbanan. Dan ternyata kalau kita baca dalam sejarah umat manusia, semua bangsa yang maju itu pasti founding fathers-nya itu rela berkorban. Rela berkorban. Ya. Contoh saya kasih di Mesir ya. Di Mesir itu dulu ada anggapan, jadi kan sumber kehidupan masyarakat Mesir kuno itu kan cuma berpatok pada Sungai Nil. Jadi kalau Sungai Nil kering ya mereka gagal panen. Ya, ternak bisa mati karena rumpun-rumpun tidak bisa hijau, tidak bisa ada makanan. Jadi sumber kehidupan mereka itu ya letaknya di sungai ini. Maka setiap tahun di Mesir itu dulu ada wanita 1 atau 2 orang yang dikorbankan untuk kepentingan Sungai Nil. Betul. Itu kalau kita pergi ke Mesir, ada daerah provinsi namanya Mansurah. Mansurah itu 2,5 jam arah utara dari arah selatan dari kota Kairo. Itu daerah Mansurah itu terkenal dengan julukan Arisun Nil. Maknanya pengantennya Nil. Pengantinnya Nil. Kenapa? Karena wanita di Mansurah itu terkenal cantik-cantik dari dulu. Jadi biasanya yang dijadikan wanita yang akan dikorbankan untuk Nil itu berasal dari Mansurah. Jadi pikiran berkurban itu sudah ada dari masyarakat, bahkan masyarakat jahiliyah seperti masyarakat Mesir kuno. Kenapa mereka punya peradaban maju? Karena tadi ada yang rela berkorban demi kepentingan umum. Betul. Ya, Nabi Ibrahim juga mengajarkan itu, harus ada orang yang rela berkorban demi kepentingan umum. Nah, rela berkorban untuk kepentingan umum ini menjadi barang langka di tengah masyarakat kita. Baik. Nggak usah jauh-jauh lah, kita perhatikan aja. Misalnya di rumah, di tempat saya tinggal itu gangnya sempit-sempit. Jadi cuma muat 1 mobil dan 1 sepeda motor.
Kadang-kadang di saat yang bersamaan, dari arah yang berlawanan, lewat mobil yang lain. Kan nggak bisa lewat itu. Dan itu nggak ada yang mau mengalah, nggak ada yang mau berkorban. Sampai-sampai berdiri di situ 15-20 menit. Yang satu klakson sekali, yang sana balas 2 kali. Yang sini tembak lampu sekali, yang sana tembak lampu 2 kali. Saling berhadapan-hadapan, nggak mau berkorban. Kenapa? Karena dalam bacaan orang kita sekarang, berkorban demi kepentingan orang lain itu gengsi. Berat. Dan bacaannya harga diri. Padahal dalam Islam diajarkan sebaliknya, berkorban itu nilainya ibadah, pahala. Betul. Nah, bacaan-bacaan ini hilang. Baik. Dan saya memprediksinya hilang gara-gara munculnya budaya hedonis di tengah masyarakat kita, budaya materialistik, ya, budaya kapitalis yang selalu mengakukan diri daripada menghormati dan mengapresiasi orang lain. Baik Ustaz. Berarti berkurban ini tidak hanya bicara soal berkurban potong kerbau atau potong lembu aja Ustaz, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun ada sebuah manifestasi untuk menjalankan kehidupan itu Ustaz ya. Gini, yang potong-potongan itu kan apapun lah hewan yang kita potong itu kan simbolik. Simbolik ya, betul. Jadi tersirat dari makna simbolik itu makna yang cukup banyak. Baik. Salah satunya pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Jadi apakah simbolik itu nggak penting? Penting. Itu syariat. Ini saya ilustrasikan seperti ini. Allah itu kalau kita tanya sama semua orang muslim, kan jawabannya ada di mana-mana. Makna ada di mana-mana itu bukan berarti banyak Allah ya. Betul. Maksudnya Allah itu memantau kita dimanapun kita berada. Maknanya Allah tidak hanya di masjid. Tapi Allah juga ada di studio ini. Allah nggak hanya ada di rumah saya, tapi ada juga di Jalan Lamprit, seperti itu. Itu makna Allah di mana-mana. Tapi waktu yogi misalnya mau mengerjakan sholat, boleh nggak menghadap ke selatan? Boleh nggak menghadap ke tenggara? Kan nggak boleh. Harus menghadap ke kiblat. Kebetulan bagi orang Aceh, kiblatnya ke arah barat. Kan nggak boleh kemana-mana. Padahal Al-Quran mengatakan walillahil masyriqu wal maghrib. Timur dan barat itu punya Allah. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Dimanapun Anda berada, di situ ada Allah. Tapi boleh nggak kita pakai ayat itu untuk menjustifikasi sholat kita atau kiblat kita ke tenggara aja deh, nggak usah ke barat semua. Sekali-kali kita unik, kan nggak bisa. Jadi sholat harus tetap menghadap ke kiblat, ke barat, kan gitu. Nah, menghadap ke barat waktu sholat itu syariat. Tapi hakikatnya Allah itu ada di mana-mana. Nah, kalau bahasa sekarang mungkin prosedural. Misalnya ada dokter melakukan tindakan bedah. Mungkin sembuh pasiennya, dia langgar SOP itu. Tapi dia akan dikenakan pelanggaran kode etik sama IDI misalnya kan, Ikatan Dokter Indonesia. Meskipun pasiennya sembuh. Ya, karena hakikatnya itu orang boleh lakukan apapun, tapi tidak bisa mempertanggungjawabkannya ketika tidak sesuai dengan SOP seperti itu. Nah, jadi syariatnya letaknya pada penyembelihan hewan tadi, ya, apa sapi atau kalau di Timur Tengah onta atau kambing. Tapi manifestasi hakikat dari pengorbanan itu adalah sikap kita itu. Mau nggak kita berkorban demi kepentingan banyak orang? Kan seperti itu, harus mengalah demi kepentingan umum, demi kepentingan publik. Nah, itu makna-makna itu kayaknya tereduksi betul di tengah masyarakat kita. Kenapa? Karena mungkin ya kita dalam beragama sering terjebak kepada simbol, lupa kepada hakikat makna. Baik Ustaz, ini menarik sekali Ustaz. Nanti kita akan lanjut Ustaz, kita jeda dulu Ustaz. Baik pemirsa EDTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah firman dalam Al-Qur'an yang disebutkan bahwa maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Surat Al-Hajj ayat 34. Tetap bersama kami dalam program acara Indahnya Islam.